Tadi kita sudah belajar tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi sebelum mulai kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bapak mau mengadakan case briefing. Nah, jadi ada kita semua dilakukan berdiri. Nama SB ini 369. Nah, jadi mulai dari namanya 369. Jadi kata semua mulai menghitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap angka 369 harus kita siapa pun yang angka 369. Nah, dari urutannya dari baru ya. Selebihnya harus ikut angkanya ya. Oke, jadi tujuannya harus fokus. Oke, baik. Gue nanti mulai dari 1, 2, 4, 5. Tadi temannya ya 8 10 enggak 1 sampai 9 orang 1 lagi 2 Oke, baik. Bagaimana kita caranya? Nah, kalau tadi angka 3 tangan, ini angka 6 loncat. Nah, dan angka 9 lagi itu tangan lagi. Ya. Oke. Dimulai dari belakang, ada ekstra belakang.
Sebelumnya Ibu Guru sudah menjelaskan tentang konsep K3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari konsep K3 itu sendiri. Nah, silakan semua orang membacakan apa yang ada di slide nomor 1. Silakan. Silakan berdiri. Boleh di depan. Mencegah kecelakaan kerja. Penerapan K3 membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dengan adanya aturan dan prosedur keselamatan, para pekerja lebih terlindungi dari cedera fisik atau kecelakaan fatal. Nah, untuk manfaat yang pertama dan sekaligus manfaat yang utama dari penerapan konsep K3 itu adalah mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Nah, jadi sering sekali seseorang atau pekerja mengalami kecelakaan di pekerjaannya karena mungkin beberapa hal, mungkin kesombongan atau yang lainnya. Nah, jadi manfaat yang pertama itu K3 itu sangat bermanfaat untuk mencegah yang namanya kecelakaan kerja. Nah, sebelumnya Bapak nanti akan memberikan pertanyaan yang bisa dibaca dan dipahami. Ini pertanyaan kelompok ya. Nah, nanti akan ada diskusi dan presentasi seperti yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya siapa yang bisa membaca? Silakan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat mengurangi risiko penyakit akibat kerja seperti gangguan pernapasan, stres, atau penyakit kulit. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan yang bisa. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat yang kedua ini meningkatkan kesehatan pekerja? Ayo, siapa yang berani? Ada? Oke. Nah, jadi karena manfaat dari konsep K3 yang pertama, maka muncullah manfaat yang kedua. Nah, karena masalah kecelakaan kerja itu bisa dicegah, makanya saya akan meningkatkan kesehatan pekerja. Nah, jikalau lingkungan pekerjaan kita sudah memenuhi standar SOP dunia kerja, maka resiko kecelakaan dalam pekerjaan pun akan semakin menurun. Nah, artinya dunia kerja kita semakin aman, maka akan meningkatkan kesehatan pekerja. Selanjutnya, siapa yang mau membaca yang pertama? Meningkatkan produktivitas ketika pekerja merasa aman dan nyaman di tempat kerja, mereka bisa bekerja lebih fokus dan efisien. Nah, yang ketiga siapa yang bisa menjelaskan berkaitan dengan produktivitas? Ada yang bisa? Nanti yang menjelaskan satu orang akan saya kreatif. Masih ada yang bisa? Produktivitas. Ada? Nah, kalau tidak ada, sebelumnya produktivitas ini merupakan kata-kata produktif yang artinya semua yang kita kerjakan itu efektif. Nah, ketika konsep program K3 ini berjalan di suatu ranah bisnis atau suatu ranah pekerjaan, maka akan meningkatkan produktivitas dari kegiatan pekerjaan tersebut. Semua pekerjaan akan selesai kalau pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, yang
5. Siapa yang menjelaskan ini nomor 5? Kamu membacakan. Ada? Ya, membaca. Silakan. Mengurangi biaya perusahaan dan melakukan kerja penyakit akibat infeksi menyebabkan biaya yang besar bagi perusahaan, seperti biaya perawatan medis, kompensasi dan waktu kerja yang hilang. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini ada kata-kata menyebabkan biaya yang besar bagi perusahaan. Nah, ada semua di mana perusahaan itu pastinya tidak akan mau merugi, tidak akan mau mengeluarkan budget atau nilai lebih, apalagi untuk kesehatan karyawannya. Nah, jadi di sini manfaatnya sangat penting untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Karena kalau menghemat biaya pengeluaran perusahaan untuk biaya asuransi maupun kesehatan. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya akan mendapatkan citra positif di mata publik. Nah, citra positif ini merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam dunia bisnis atau perusahaan, karena dengan peningkatnya citra perusahaan atau citra perusahaan yang baik, maka akan menarik minat para investor atau para pemegang saham dalam masukkan keuangan atau beraktivitas dalam perusahaan ini. Yang selanjutnya kami membacakan poin yang ke-6. Silakan. Mematuhi peraturan hukum, penerapan protokol kesehatan dan keselamatan kerja juga membantu perusahaan mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Silakan. Nah, jadi konsep K3 ini rupanya sudah ada dasar hukum yang mengaturnya. Nah, di mana salah satu perwujudan dari dasar hukum ini adalah menerapkan konsep K3 di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah pekerjaan. Nah, peraturan hukum ini sifatnya mengikat, jadi mengajak dan sekaligus memberikan perintah kepada para perusahaan untuk menerapkan konsep K3 ini dalam produksinya atau di dalam kegiatannya. Yang selanjutnya, silakan. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Ketika pekerjaan merasa bahwa kesejahteraan mereka diperhatikan, mereka cenderung lebih puas dan loyal terhadap perusahaan. Terima kasih. Nah, jadi salah satu manfaat dari konsep K3 itu sendiri, kalau kita menjadi seorang bos atau menjadi seorang pimpinan perusahaan, jika kita memberikan pelayanan atau memberikan hak sepenuhnya kepada karyawan kita, maka karyawan kita juga akan memberikan lebih kepada kita melalui perusahaan. Mereka akan bekerja seperti mungkin untuk memberikan reward atau memberikan dirinya untuk mengerjakan sesuatu menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini dengan adanya konsep K3 ini diterapkan di dalam perusahaan, maka akan meningkatkan loyalitas konsumen, loyalitas mereka akan loyal kepada perusahaan. Nah, yang terakhir, silakan cara yang kedua. Jadi itu ada yang susah, silakan. Rupanya dengan penerapan konsep K3 ini di dalam dunia pekerjaan, maka akan menciptakan budaya kerja yang positif. Nah, artinya tercipta lingkungan yang lebih aman dan teratur, sehingga terciptanya budaya kerja yang positif. Nah,
sini tadi kita sudah menerangkan ada berapa tadi manfaat dari konsep tadi dari awal tadi. Siapa yang tahu? Berapa yang sudah dijelaskan? 8. Oke, nomor 1 tadi apa? Oke, yang nomor 1 tadi itu adalah fungsi utama dari konsep ketiga itu mengurangi risiko kecelakaan. Nah, jadi di sebelah sana tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok diskusikan. Nah, jadi utamanya sudah dicatat masing-masing. Silakan bagi yang belum tercatat, silakan dicatat dan didiskusikan di dalam kelompoknya. Dan akan dipresentasikan atau di kelompok nanti jawaban yang paling benar akan dibawa ke hasil luar. Boleh silakan menuju tempat kalau dalam silakan dikerjakan, didiskusikan di dalam kelompok. Jawaban yang paling benar kembali Bapak jelaskan kembali ya. Bagaimana Ananda menilai penerapan konsep
kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Bagaimana kira-kira Anda berpikir apakah sudah diterapkan secara menyeluruh, secara tepat, sesuai prosedur konsep KSB ini di Indonesia? Apakah sudah atau belum? Apakah sudah menyeluruh diterapkan dan bagaimana implementasinya dalam mungkin dunia kerja itu sendiri? Silakan, mungkin sudah ada yang bisa menjawab. Oke, satu sudah ada. Ada lagi yang mau jawab? Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, dari kelompok berapa? Silakan. Ini jawaban yang paling menarik. Iya, yang paling menarik dan yang paling dulu. Saya dari kelompok 6. Ya. Menurut kami, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja K3 di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan, tetapi belum menyeluruh, terutama sektor UKM. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran, pendidikan, dan budaya kerja yang mengabaikan keselamatan. Untuk meningkatkan penerapan K3, perlu fokus pada edukasi dan pelatihan yang lebih baik. Oke, banyak sekali. Nah, satu kelompok terakhir, silakan. Siapa yang ingin kembali? Silakan satu kelompok terakhir.
Oke, baik. Menurut adik-adik semua, jawaban kelompok mana yang paling baik? Kelompok satu gimana presentasi? Tanya kepada kasihnya dulu ya. Kira-kira kelompok siapa yang paling baik? Dua. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kelompok 2. Diam. Siapa ya? Motor. Oke, kalau kira dengan yang paling bagus itu dari kelompok 5. Terima kasih atas partisipasi. Bisa lagi. Karena sudah selesai silakan. Meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Dalam kasus ini, kecelakaan kerja dialami dapat dicegah dengan penerapan K3 yang efektif. Penerapan K3 yang efektif adalah 1. Identifikasi risiko, 2. Mengendalikan risiko, 3. Penggunaan alat pelindung diri atau APD, 4. Pemeliharaan mesin, 5. Pelatihan keselamatan kerja, 6. Pengawasan. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, penerapan K3 yang efektif dapat mencegah kecelakaan kerja yang dialami Budi dengan melakukan identifikasi risiko, pengendalian risiko, dan pengawasan ketat. Ketiga, dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Dari materi dan diskusi yang telah kita lakukan, maka Bapak dapat menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa pemanfaatan konsep K3 di mana kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan, di mana selain untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, juga dapat menciptakan budaya positif di dalam dunia kerja itu sendiri. Nah, tadi Bapak memberikan saran kepada anak-anak semua, gimana kita nanti anak-anak semua Iya itulah. Ya itu kan minimal 20 nggak apa-apa. menjadi individu yang Iya lama dia. tanggap atau pandai di dalam segala situasi, Iya. kondisikan di segala situasi agar di dalam pekerjaan kita Apa bedanya Arya gitu? Apa bedanya dengan Arya gitu? kecelakaan di dalam pekerjaan. Sama Nah, aja. jadi mungkin sekian pembelajaran yang bisa Bapak berikan hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semua.